Halo, selamat siang. Hari ini saya Menti Todimbua MPD selaku dosen di Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pengajaran saya, di mana dalam pengajaran saya di Universitas Borneo Tarakan, saya mengampu pada bidang keilmuan di Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya di sekolah dasar. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, diantaranya ada MK Pembelajaran Literasi, MK Bahasa dan Sastra Indonesia SD, MK Pendidikan Bahasa Indonesia SD, kemudian ada MK Keterampilan Membaca Menulis, MK Keterampilan Menyimak dan Berbicara, dan saat ini saya juga dipercaya untuk mengampu MKWU Bahasa Indonesia. Nah, di dalam perkuliahan saya, khususnya di dalam pandemi ini, maupun menuju era baru, era pembelajaran baru, di mana pembelajaran saya menggunakan pembelajaran baik itu secara sinkronus dan secara asinkronus, di mana penggunaan blended learning maupun hybrid dalam pembelajaran saya. Dalam kesempatan kali ini ada salah satu MK unggulan yang ingin saya paparkan, yaitu MK Pembelajaran Literasi. Nah, MK ini merupakan salah satu penciri prodi PGSD Universitas Borneo Tarakan, di mana MK Pembelajaran Literasi ini terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran lainnya terkait dengan literasi dasar. Di dalam MK Pembelajaran Literasi ini, penggunaan asinkronusnya saat ini menggunakan Zoom, kemudian Google Meet, maupun saat ini sudah dalam keadaan luring dengan menggunakan protokol kesehatan, di mana pelaksanaan pembelajaran itu dibatasi sekitar 50%. Jadi mahasiswa dibagi ke dalam dua sesi, ada sesi yang pertama dan ada sesi yang kedua, dan pembelajaran asinkronusnya dengan menggunakan Spada Dikti, dan di beberapa MK lainnya menggunakan BEL-UBT. Nah, untuk pembelajaran literasi sendiri saya menggunakan Spada Dikti karena kebetulan saya dipercaya dalam mengampu mata kuliah pembelajaran literasi ini, dan saat ini boleh menjadi salah satu dosen pengampu untuk pertukaran mahasiswa merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan berikut ini merupakan salah satu sub pembelajaran saya, di mana saya melakukan pembelajaran dalam tatap muka terbatas. Selamat menyaksikan. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat ya, walaupun jumlah kita terbatas di sesi yang kedua ini, ya, karena kita bagi dua sesi karena pembelajaran kita secara tatap muka terbatas, ya, jadi kita setengah-setengah dengan sesi yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Ya, jadi dalam mata kuliah ini kita menggunakan Spada Dikti ya, seperti biasa. Hanya karena hari ini kita menggunakan tatap muka langsung, jadi kita tidak menggunakan tatap layar. Jadi kita menggunakan tatap muka langsung, ya. Di dalam Spada Dikti tetap kita gunakan hanya untuk kalian mengingat, membaca materi, kemudian melakukan workbook harian kalian, ya, dalam setiap pembelajaran kita, ya. Oke, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Jika sebelumnya kita sudah belajar, ya, atau kita sudah mengulas nih sebagian terkait dengan materi literasi baca tulis. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan literasi baca tulis, ya, subnya terkait dengan membaca, di literasi bacanya. Nah, pada kesempatan kali ini tidak lepas sebenarnya dengan mata kuliah keterampilan membaca dan menulis, ya, yang kita lebih perdalam di sini dan kita asah dalam menggunakan metode membaca dan menggunakan media
dia dalam mengasah keterampilan membaca anak. Nah, seperti setiap hari di dalam pada dikti saya selalu ada sapaan pagi terhadap mahasiswa ya. Untuk hari ini sapaan paginya belajar itu layaknya nasi yang jika tidak dikonsumsi rasanya ya kurang. Kita orang Indonesia makannya nasi ya. Jadi kalau makannya aja sering pakai nasi. Sering ya. Ya itu. Jadi belajar itu ya kita ibaratkan seperti kalau kita makan gitu. Kalau ada satu hal bahan pokoknya hilang, kita akan merasa ini ada yang kurang, ini ada yang aneh nih di dalam makanan kita. Nah, itu kita ibaratkan seperti belajar. Jadi belajar itu bukan tunggu di dalam perkuliahan baru kita belajar, enggak. Tapi dimanapun, kapanpun kita tetap harus belajar. Ya, jadi belajar sepanjang hayat. Oke, nah pada hari ini kita akan melanjutkan sub pokok materi kita terkait dengan praktek baca tulis. Ya, di sini ada beberapa hal yang sudah saya sediakan. Ya, ada pensil warna, kemudian ada kertas warna yang akan kita gunakan dalam sesi diskusi maupun dalam pembuatan medianya. Ya, di dalam pada dikti ini seperti biasa ya adik-adik ya. Jadi akan ada PowerPoint. Jadi misalkan kalian mungkin mau mengulas materinya di rumah, kalian masih tetap bisa buka di pada dikti. Ya. Kemudian juga ada video praktek ini yang nanti akan kita pelajari bersama. Dan seperti biasa ada logbook harian kalian. Ya, jadi setiap pembelajaran kita menggunakan logbook. Oh, apa sih yang sudah kalian pelajari dan apa yang belum kalian pahami? Disampaikan di dalam logbook harian kalian nanti. Karena hari ini kita pertemuan yang ketiga, ya. Jadi pertemuan kita terkait dengan literasi baca tulis. Jadi di dalam kegiatan kita dalam belajar hari ini terkait dengan praktek dalam literasi baca tulis, khususnya hari ini kita sudah terkait dengan literasi baca ya, literasi baca, dan minggu depan kita ke literasi tulisnya di bagian menulisnya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas itu tidak dapat dilepaskan daripada kemampuan membaca. Jadi kemampuan membaca itu sangat dibutuhkan, benar ya? Oke. Dalam pembelajaran matematika butuh membaca? Betul. IPS? Betul. IPA? Betul. Hampir semua dalam kehidupan ini butuh yang namanya kemampuan membaca. Ya, segala sesuatu kalian main handphone, main gadgetnya, ya, mau balas chat, ya, mau mengirim status, ya, kalian harus memperhatikan. Begitupun dengan siswa di sekolah dasar, ya. Siswa di sekolah dasar itu harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Jadi kalau siswa di kelas awal itu kemampuan membacanya kurang, itu kemampuan membaca di kelas tingginya akan bertambah, gitu ya. Nah, akan tetapi realitanya yang terjadi di lapangan di sekolah dasar. Nah, kalian sudah pernah melakukan observasi di sekolah? Pernah. Ada pernah menemukan kasus siswa yang tidak bisa membaca atau kurang bisa membaca? Pernah. Ada yang mau menyampaikan apa yang ditemui di sekolahnya? Membacanya masih kurang. Mungkin faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena sekolahnya secara daring, sehingga tidak itu menjadi apa bu? Kurang efektif itu dalam pembelajaran. Jadi dalam pertemuan daring ini kalian melakukan observasi di sekolah dan menemui itu. Mungkin ada lagi yang lainnya? Tadi kelas 4 ya? Iya. Ada lagi dari sebelah sisi sini? Siapa yang mau menyampaikan pengalamannya terkait dengan kegiatannya di sekolah melakukan observasi? Oke, udah sebelah sini aja. Baik, saya pernah melihat kasus kalau anak ini tuh sudah tua, namun pada anak seusianya sebenarnya sudah 6, tapi dia terus tinggal kelas karena memang dia tidak bisa membaca. Dan saya lihat orang tuanya itu tidak pernah mengajar anaknya membaca, dan orang tuanya suruh saya ajar anaknya membaca, dan memang dia tidak bisa, bahkan huruf A, B itu dia tidak tahu sama sekali, seperti itu Bu. Oke. Nah, ini lagi mungkin kasusnya agak berat ya. Jadi seharusnya sudah kelas 6, akan tetapi karena tidak bisa membaca,
malah tidak naik. Nah, inilah yang harus menjadi refleksi kita bersama selaku calon pendidik. Kalian di sini kan calon guru sekolah dasar ya. Maka dari itu, ketika kalian menemukan hal-hal seperti itu menjadi bahan refleksi untuk kalian, untuk bagaimana nantinya ketika kalian menjadi guru, kalian mampu menerapkan strategi, ya, metode, teknik membaca, kemudian menggunakan media-media yang sesuai, gitu ya. Nah, jangan kita samakan mungkin lokasi-lokasi kita yang sifatnya kedaerahan dengan yang di perkotaan. Ya, bukan berarti kita harus lebih maju dengan digital, kemudian kita tinggalkan hal-hal yang bersifat kearifan lokal atau hal-hal yang bersifat media sederhana, media jangan. Ya, jadi kita harus bisa mengkategorikan, oh, siswa kita ini bisa dengan media apa atau dengan metode apa, gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan berdasarkan tingkat kemampuan dari membaca siswa itu sendiri. Nah, ya, dan menangkap makna dalam bacaan secara utuh. Ya, keterampilan membaca harus diajarkan, bukan hal yang dikuasai secara instan. Kalau kalian membaca satu kali, anak membaca satu kali, kemudian sudah nggak pernah membaca, kira-kira kemampuan membacanya baik? Tidak. Oleh karena itu, kemampuan membaca itu harus terus diasah. Ya, membaca. Saya ini sekarang dengan dunia digital ini sangat terbuka. Kapanpun, dimanapun kita bisa membaca. Maka manfaatkanlah itu untuk melatih, mengasah kemampuan membaca kita. Tugas yang di sini saya bagi untuk yang warna biru. Ini yang warna biru. Di sini kalian sudah mendapatkan kertas yang berbeda. Ada yang warna biru, ada yang warna pink. Nah, tugasnya kertas yang berwarna biru menjawab soal nomor 1. Kemudian tugas dari kertas yang berwarna pink itu menjawab soal nomor 2. Ya, saya kasih waktu beberapa menit. Ya. Oke, sekarang pindahkan ke belakangnya, tukeran sama di belakangnya, Kalau sudah, coba ya dibacakan dan sebelah sini. Peserta didik dapat belajar membaca menggunakan media-media yang sering ditemukan di sekitarnya, misalnya koran, poster, buku-buku cerita, dan bisa juga melalui media digital seperti HP, televisi, dan lain-lain. Ya. Oke, good. Boleh ditempelkan di jendela saja. Ditempelkan aja. Duduk atasnya aja. Ditempel. Oke, saya. Tujuan utama membaca adalah untuk memahami seluruh informasi yang dibaca agar si pembaca mudah memahami informasi yang sedang dibaca. Oke, bisa dibacakan lagi. Bagaimana peserta didik belajar membaca? Peserta didik dapat belajar membaca dengan beberapa metode EJA dan berbagai metode lainnya. Kemudian belajar membaca tersebut dapat dilakukan dengan media-media yang menarik sehingga belajar dapat mudah dipahami. Oke, muncul 1 metode EJA dari depan sini. Bagaimana peserta didik belajar membaca? Cara peserta didik belajar membaca yaitu dengan cara menghafal terlebih dahulu huruf abjad mulai dari huruf A sampai Z. Kemudian peserta didik dilatih untuk mengeja beberapa huruf. Contohnya I, B, U dibaca menjadi ibu. Oke, muncul penggunaan pembelajaran melalui abjad. Oke, dari yang disampaikan oleh beberapa temanmu, adakah hal yang berbeda? Coba baca sekarang yang belum menempelkan. Dari hal yang sudah disampaikan oleh temanmu tadi, apakah ada hal yang berbeda? Kalau ada, coba ajukan tangannya. Oke. Kemudian peserta didik belajar membaca, yaitu dimulai dari menang huruf terlebih dahulu, kemudian menjadi kata,
menjadi kata demi kata, kemudian menjadi kalimat. Oke. Mulai dari huruf kata ke kalimat. Kita kalian tempel secara pergantian ya. Hasil diskusi kalian tadi kita coba tempelkan di kaca ya, karena kita belum punya mading ya. Tapi gambarannya untuk siswa di sekolah dasar, hal-hal seperti ini, bagaimana siswa itu ketika mereka menjawab atau membuat karya di sekolah gitu ya, kita harus menghargai apa yang sudah dituliskan oleh siswanya ya. Kenapa? Ada rasa bangga sendiri nih kalau siswa sekolah di SD itu kalau hasil karya mereka itu dipajang, dapat dilihat oleh temannya, seperti itu ya. Nah biasanya kalau di sekolah dasar kita biasa buat seperti ini tuh bisa menggunakan misalkan dinding kata, dinding kalimat ya, dinding huruf. Nah kita akan coba menjawab pertanyaan tadi, bagaimana tujuan membaca dan bagaimana sih cara mengajarkan siswa membaca. Hari ini kita akan belajar satu pemodelan membaca, khususnya adalah membaca permulaan. Kalian akan menonton terlebih dahulu ya. Ini merupakan salah satu pemodelan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini kakak tingkat kalian ya, yang akan kita analisis bersama. Jadi kalian akan mencatat dari video ini langkah-langkah yang ditampilkan dari tahapan pertama, step by stepnya seperti apa ya. Kemudian ya, tuliskan misalkan nih ada kekurangan dalam video tersebut ya.
ada tadi ditambahkan misalnya dua suku kata itu dibuat dengan jadi ketukan, misalnya bu. Oke. Ada lagi yang ditemukan dalam ini? Dari penyebutan bukunya, pertama ada kata buku, kemudian diketahui lagi menjadi suku kata, dibagi menjadi dua suku kata yang pertama bu, yang suku kata kedua bukunya. Jadi ada dua suku kata. Kemudian dipecahnya lagi menjadi huruf kata. Itu terdiri dari huruf B, huruf U, huruf K, dan huruf U. Oke. Ada hal yang lain yang disampaikan oleh teman yang kalian temukan dalam video tadi? Ada? Oke, silakan. Baik, yang saya lihat tadi di situ langkah-langkah menggunakan metode SAS dalam membaca. Yang pertama, di situ kita bisa menunjukkan sebuah objek kepada siswa lalu menyuruh siswa menebak apa nama objek tersebut. Lalu langkah kedua, mengajak siswa menyebutkan nama objek. Yang ketiga, mengajak siswa menyebutkan objek dengan memecah menjadi suku kata, kayak jadi buku. Ada dua suku kata di situ. Lalu yang keempat, menyebutkan objek dengan memecah menjadi huruf B, U, K, U. Lalu kembali menyebutkan objek menjadi huruf buku, B, U, K, U. Terus mengeja dengan menggunakan suku kata, lalu kembali menyebutkan kata dengan keseluruhan buku. Itu oke. Ada lagi yang lain yang berbeda dari yang disampaikan oleh temanmu? Sama? Sama. Oke, jadi benar semua ya yang disampaikan oleh kalian semua tadi berdasarkan pengamatan dari video yang dilakukan menggunakan pemodelan struktur analisis sintetis, ya, di mana ya gurunya tadi memulai ya memperkenalkan menggunakan benda dulu, ya, jadi objek nyatanya dulu. Nah, lipat seperti ini. Kalau tadi sudah seperti ini, dilipat seperti ini. Dilipat dua lagi. Sudah? Kalau sudah dilipat dua, sekarang lipatannya dilipat lagi seperti ini. Sudah? Kalau sudah, sekarang dilipat seperti ini. Dan lipatannya yang di sini, yang ketemu, itu dipotong dari titik sininya sampai titik di tengahnya. Seperti ini. Ya. Dipotong jadi seperti ini. Ya, ini bukan payung ini ya, tubuhnya ya. Kalau sudah nanti dipotong seperti ini, ya, karena ini baru kita praktekkan. Oke, sudah. Sekarang dilipat seperti ini. Kasih memanjang. Kalau sudah dikasih memanjang, bentuknya dikasih seperti ini. Nah, ini. Begini, dan kalau sudah tinggal grafikan, dan
Jadilah seperti ini. Jadilah dia seperti ini. Ya. Jadi ya, kalau sudah dilakukan dia harus menjadi seperti itu. Sudah jadi, buka. Oke, jadi kamu sudah jadi. Dikasih menjadi. Seperti biasa, kita mau mencoba hasilnya. Di sini saya mengambil objek pensil. Yang pertama itu kata pensil. Kemudian dibagi 2 suku kata jadi pensil. Kemudian dibagi menjadi 5 huruf P, E, N, S, I, L. Kemudian 5 huruf lagi P, E, N, S, I, L. Kemudian digabung lagi menjadi 2 suku kata pensil. Kemudian digabungkan menjadi 1 kata pensil. Oke. 2 suku kata itu mobil. Tulisan di bawahnya itu kata mobil. Oke, nah kenapa saya minta kalian menggambar? Ya, walaupun mungkin Bu, saya nggak bisa menggambar, dicoba-coba aja. Nggak ada yang nggak bisa gitu ya, kalau kita mencoba ya. Nah, kalau hari ini belum jadi, belum sempurna atau apa, ya kalian ya boleh melengkapi sampai di halaman belakangnya di rumah, kemudian diwarnai secantik mungkin ya, supaya siswa juga akan lebih tertarik. Ya, siapa coba yang bisa memberikan kesimpulan hari ini kita belajar terkait dengan apa? Terkait dengan apa saja? Dan seperti apa? Sebelumnya terkait apa yang telah kita pelajari hari ini itu bagaimana metode pada SAS, yang dimana kita sebagai calon pendidik mengajarkan membaca kepada peserta didik dengan cara dari kalimat, kemudian pemenggalan suku kata menjadi pemenggalan kembali menjadi huruf. Selanjutnya seperti itu hingga peserta didik mampu belajar membaca dengan baik. Kemudian faktor utama dari membaca ini apa? Kemudian memberikan media-media kepada peserta didik agar mampu memahami apa yang mereka baca dan mengerti apa yang telah mereka gunakan untuk membaca tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih plus. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, boleh membuka untuk menguji pemahaman secara individu melalui link ini. Silakan dibuka, kemudian diisi. Sudah? Tadi juga kalian sudah menyampaikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Semua ditutup dulu bukunya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, saya minta kita berdiri. Ya, kita tunggu literasi dulu. Sebelum kita put, ya, ya, bisa ya? Oke, seperti biasa ya. 1, 2, 3, tepuk literasi. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa hadir lagi di sesi yang berikutnya. Ya. Karena di sesi yang berikutnya kita akan membahas lebih banyak lagi media ya terkait membaca, menulis maupun literasi yang lainnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan selamat siang semuanya. Ya, demikian tadi video terkait dengan pembelajaran dalam MK pembelajaran literasi, dan tentunya MK ini juga terintegrasi baik dengan penelitian maupun pengabdian yang saya lakukan, baik penelitian di tingkat sekolah dasar maupun penelitian di tingkat mahasiswa, dan pengabdian saya untuk guru-guru di Malinau maupun di Tarakan terkait dengan program literasi yang bekerja sama dengan kemitraan pemerintah Australia melalui Palladium, melalui program inovasi untuk anak Indonesia di wilayah Kalimantan Utara. Terima kasih sudah menonton video saya.